itu adalah yang kita bisa menyaksikan atau melihat atau mengikuti benda atau objek yang sedang kita bicarakan. Nah, itu adalah bagian dari objek sebuah pengetahuan. Kenapa jadi saya katakan sebagai bagian dari objek pengetahuan? Karena pengetahuan itu objeknya itu jelas, objeknya itu jelas. Nah, di dalam penjelasan lain ada yang disebut dengan empiris, ada yang disebut dengan empiris. Jadi apa yang kita bisa lihat, apa yang kita bisa rasakan, apa yang bisa kita ukur. Jadi itu bagian dari sumber pengetahuan. Jadi kalau kalau tidak jelas, tidak bisa kita tangkap, tidak bisa kita lihat, itu sesuatu yang mustahil nanti dinalar melalui melalui alur berpikir kita. Contoh yang saya kemukakan tadi, kalau kita meneliti tentang oksigen. Oksigen itu kan tidak terlihat, tapi ada bukti-bukti yang bisa ditunjukkan, ada bukti-bukti yang bisa kita kita apa kita kita pakai bahwa oksigen itu memang ada. Nah, jadi oksigen itu bisa dinalar, bisa dibuktikan, bisa dibuktikan, dan ada bukti konkret oksigen itu. Dalam pengetahuan, manusia memerlukan oksigen. Artinya kalau manusia tanpa oksigen, manusia akan tidak bisa bernapas dan nanti akan meninggal. Nah, oksigen itu diproduksi oleh tumbuhan, oleh tanaman. Daerah yang tidak memiliki tanam-tanaman itu oksigennya akan kurang. Nah, itu dibuktikan secara ilmu pengetahuan. Jadi kita bisa menalar. Nah, tetapi tadi ditanyakan juga uh, ada bagian tertentu yang sifatnya dari nalar. Ya, dari nalar itu nanti uh, hubungannya dengan filsafat. Jadi tidak bisa dilihat, tapi bisa dinalar, tapi bisa dihubung-hubungkan. Orang yakin bahwa sesuatu itu ada, tapi tidak melihat, tapi bisa dipikirkan, Contoh yang ditanyakan tadi, eh, perbedaan. Ini kan perbedaan yang empiris, kemudian eh, relatif, nisbi, kemudian eh, ada nanti penjelasannya tentang kebenaran itu kebenaran yang masih relatif atau nisbi. Itu bila dibandingkan dengan kebenaran yang berasal dari agama. Jadi kalau kebenaran berasal dari agama, itu semuanya itu adalah nanti menghasilkan uh, bahwa kebenaran dari ilmu pengetahuan, kebenaran dari yang hasil berpikir secara filsafat itu adalah kebenaran yang asli. Agama itu adalah kebenaran yang mutlak. Nah, jadi itu di sana perbedaannya. Tadi ada pertanyaan siapa, Julia, dengan pertanyaan siapa tadi? Sahid ke siapa tadi? Muhammad Saidi, Pak. Siapa tadi yang menanyakan? Muhammad Saidi. Oh, iya, iya. Saidi ya, Saidi.
Nah, jadi kan itu hubungannya. Nah, nanti kita akan menghubungkan kenapa jadi agama itu kebenarnya kebenaran mutlak. Dalam penjelasan terdahulu saya sudah sampaikan bahwa kebenaran mutlak yang dimaksud di sana adalah kebenaran yang memang bersumber dari keyakinan. Kebenaran yang bersumber dari keyakinan. Jadi kebenaran itu bisa diterima, tetapi akal kita, rasio kita belum mampu menghubungkan itu kebenaran mutlak. Artinya kebenarannya itu diterima dengan keyakinan. Kalau kebenaran yang dari ilmu pengetahuan, yang rasionalisme atau empirisme itu uh, kita berada pada tataran berpikir dan mengamati dari kemampuan indera kita. Nah, kalau kebenaran yang bersumber dari agama itu kebenarannya diperoleh oleh satu keyakinan. Jadi yakin dulu, yakin. Nah, itu kebenaran yang mutlak. Jadi tidak harus berpikir sesuai tidak dengan akal sehat. Bisa tidak dilihat. Nah, tidak tidak seperti itu kebenaran yang bersumber dari agama. Nah, beda tadi dengan yang empiris dan rasionalisme. Nah, jadi kan itu perbedaannya. Itu kalau kita masuk kepada uh, perbedaan-perbedaan antara pengetahuan, filsafat, dan juga agama. Berarti ini pembahasannya sudah sampai ke bagian akhir kalau begitu. Nah, kemudian ini, ini kita masih punya waktu 14 menit ya. Kita akan membicarakan ini problematika filsafat. Ini nanti akan kita bahas lagi di dalam diskusi. Nanti akan saya share ini, akan saya bagikan pembagian tugasnya melalui classroom aja supaya lebih nyaman terlihat. Meskipun lewat WA juga bisa. Nanti kan ini nama-namanya sudah masuk, sudah terekam, meskipun ada beberapa yang masih belum. Jadi diusahakan nanti setelah kita UTS itu sudah mulai diskusi. Jadi saya masih menyusun ini, karena ada beberapa nama yang mungkin belum masuk ini di dalam classroom itu kan. Baik, problematika filsafat. Problematika filsafat. Secara umum uh, terbagi menjadi 3. Jadi ada yang disebut dengan ontologi. Jadi itu mengkaji tentang segala sesuatu, mengkaji tentang hakikat segala sesuatu. Nah, jadi kalau kita bicara hakikat segala sesuatu, karena ontologinya dari sana mengkaji hakikat segala sesuatu, maka kita akan bicara tentang kualitas. Kualitas. Nah, selain kualitas apa lagi? Kita bicara juga ini kuantitas dan kualitas. Kalau ini sebenarnya ini salah ini kuantitas. Kuan, nah ini kuantitas. Kuantitas. Nah, kuanti ya. Nah, kuantitas. Jadi segala sesuatu
itu ada yang berwujud tunggal, tapi ada juga yang berwujud dualisme atau dua, atau ada yang berwujud jamak atau banyak. Nah, itu kan pandangan tentang segala sesuatu. Tapi kalau dari pandangan kualitas, bagaimana alam berproses dalam kaitannya menjadi munculnya empat itu? Maka muncul empat teori. Bagaimana alam berproses. Nah, itu menyangkut kualitas sudah itu. Menyangkut kualitas. Nah, lalu ini membicarakan tentang teori teori tentang proses itu. Jadi ada yang namanya mekanisme yang mengatakan bahwa segala sesuatu berproses secara mekanik. Ini teorinya. Kemudian mengatakan bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam raya berproses menuju suatu tujuan, yaitu Tuhan. Nah, itu kan apa namanya? Pandangan tentang kualitas. Nah, kemudian determinisme, kejadian di alam ini berproses melalui suatu ketentuan yang telah ditetapkan. Kemudian indeterminisme, segala kejadian di alam ini berlangsung secara bebas tanpa kendali tertentu dari Tuhan atau kekuatannya. Ini segala sesuatu yang bebas. Segala kejadian di alam ini berlangsung secara bebas tanpa kendali. Jadi sepertinya kalau berdasarkan teori ini ya berjalan tanpa kendali, itu yang termasuk dalam teori indeterminisme. Jadi ada yang dikendalikan menurut teori, ada yang tidak dikendalikan. Nah, itu pandangan-pandangan tentang alam, itu sebagai salah satu contoh. Nah, itu tentang hakikat. Nah, sekarang kita pelajari yang kedua. Kalau dari yang pertama adalah ontologi, kemudian yang kedua adalah epistemologi. Jadi tidak perlu bingung dengan penjelasan-penjelasan berikutnya, tapi yang penting pelajari dulu bahwa satu adalah ontologi, yang kedua epistemologi. Jadi karena kita belajar di permukaan tentang filsafat ini, ya saya tidak akan memaksakan bahwa kita harus mengerti semua, karena pemahaman kita tentang segala sesuatu itu nanti akan berlarut, berangsur-angsur menuju pemahaman yang lebih baik. Jadi itulah belajar. Jadi belajar itu tidak perlu dipaksakan, nanti akan muncul sendiri pemahaman kita, karena hari ini kita belajar masih belum mengerti, tidak apa, tapi nanti ada saat-saat tertentu kita memiliki pemahaman yang lebih baik. Memang seperti itu proses belajar itu. Nah, yang kedua, epistemologi membicarakan dua hal. Jadi hakikat pengetahuan muncul dua pandangan. Ini ada yang realisme, ada yang idealisme. Nah, ini kalau masih bingung ya juga tidak usah dipaksakan. Nah, jadi ada hakikat, ada sumber. Jadi epistemologi itu tentang hakikat, ada sumber. Jadi sumbernya itu ada yang rasionalisme, ada yang empirisme, ada yang kritisme. Nah, kaitannya dengan sumber itu kaitannya dengan prosedur penentuan sebuah kebenaran. Gitu. Ilmu pengetahuan itu diperoleh karena ada sebuah proses. Nah, prosesnya itu termasuk dalam epistemologi. Nah, kemudian problem yang berikutnya adalah aksiologi yang terbagi menjadi 6 pandangan. Jadi ada naturalisme, ada hedonisme, ada ini salah, vitalisme. Vitalisme ini sambungannya yang keempat. Ini nanti diperbaiki. Ini yang di ini C. Nah, ini C. Vitalisme C. Ya. C. Kemudian setelah itu utilitarianisme. Ukuran baik buruk ditentukan oleh ada tidaknya suatu perbuatan mendatangkan manfaat. Nah, ini bagian ini. Nah, jadi kalau orang bicara tentang pandangan yang menjadi pandangan yang berhubungan dengan aksiologi, itu nanti menyangkut kemanfaatan.
baik dan buruk. Naturalisme menyatakan ukuran baik dan buruk sesuai dengan fitrah manusia. Hedonisme menyatakan bahwa ukuran baik buruk itu sejauh mana sesuatu itu bisa mendatangkan manfaat. Nah, kalau yang vitalisme tadi ditentukan oleh sejauh mana suatu perbuatan tersebut dapat mendorong manusia untuk hidup lebih lebih maju. Jadi ukuran ukuran vitalisme itu uh, sejauh mana perbuatan itu akan mendorong kita untuk bisa menjadi lebih maju. Nah, kemudian yang ultarianisme, ukuran baik buruk ditentukan oleh ada tidaknya suatu perbuatan mendatangkan manfaat bagi manusia. Nah, itu kaitannya dengan manfaat, ya kan? Nah, kemudian idealisme ada teologis. Nah, kalau idealisme ditentukan oleh dengan konsep ideal rancang bangun yang ada pada pikiran manusia. Sesuai tidak konsepnya? Ukuran baik dan buruk ditentukan oleh sesuai tidak sesuatu perbuatan dengan konsep ideal yang ada pada pikiran manusia. Manusia itu punya pemikiran dan dia sudah bisa membedakan mana baik dan buruk. Nah, itu ada pada tataran idealisme. Nah, kalau teologis ditentukan oleh perbuatan yang ketentuannya dengan aturan yang ada pada agama. Jadi segala sesuatu itu menyangkut atau bersentuhan dengan enam enam hal yang ada ini. Enam hal. Nah, itu ini idealisme di atasnya tadi. Nah, jadi kaitannya dengan aksiologi aksiologi maka uh, tidak lepas dari enam pandangan, mulai dari naturalisme, hedonisme, kemudian vitalisme, multitarianisme, kemudian idealisme dan teologi. Kalau tidak paham nanti bisa diulang kembali atau ditanyakan kembali pada saat kita diskusi. Kemudian berikutnya ini manfaat hubungan apa, bagaimana hubungan ilmu, filsafat dan agama. Nah, ilmu adalah sistem dari berbagai pengetahuan yang masing-masing mengenai suatu pengalaman tertentu yang disusun melalui sistem tertentu sehingga menjadi suatu kesatuan. Jadi kan orang itu punya pemahaman lalu disusun dari berbagai pandangan dalam sistem tertentu yang menjadi satu kesatuan. Nah, nanti ini akan kita bahas lebih detail nanti pada saat diskusi. Nah, sampai di sini dulu, waktu kita cuma 3 menit saja. Mungkin kalau ada yang satu ingin bertanya, satu orang boleh bertanya, masih cukup. Silahkan kalau ada yang ingin menanyakan sesuatu. Ya. Ada di Daniel Abdurrahman, Ilya, Muhammad Jaini, kemudian Munawir, ya, Tommy, silahkan. Muhammad, Fahrijal, Ari Wijaya, Adi. Nah, kemudian di dalam chat room Zoom ini kan ada chat itu isi aja hadir hadir gitu. Jadi terekam nanti. Misalkan Agus hadir itu di dalam chat WA, di dalam chat Zoom isi aja sebelum waktunya berakhir. Ya, kalau tidak ada pertanyaan sambil mengisi chat, uh, saya akan sampaikan bahwa insya Allah hari Rabu yang akan datang kita akan melaksanakan ujian tengah semester. Nah, bahannya di sekitar ini tidak terlalu sulit. Tapi nanti saya usahakan untuk merangkum supaya belajarnya tidak terlalu
dijadikan pedoman dalam belajar karena banyak nih lumayan banyak jadi nanti saya ciutkan supaya tidak terlalu susah untuk belajar ya silahkan cukup ya silahkan sambil diisi chatnya ya, ya sudah diisi semua ya jadi sebelum tutup perlu saya jelaskan bahwa kita ini belajarnya memang di penghujung ada tatap muka lewat Zoom itu akan lebih baik. Jadi yang di WA juga juga sudah ada materi-materi yang terdahulu. Kemudian di ini di Classroom juga sudah di apa namanya di share juga beberapa jawaban untuk memudahkan. Jadi memang ada beberapa bagian kita belajar ini ada yang melalui WA awal-awalnya ada yang melalui uh, Classroom dan yang terakhir kita tatap mukanya melalui Zoom. Nah barangkali ini saja yang bisa saya sampaikan. Waktunya sudah berakhir. Mohon maaf jika ada hal yang keliru. Kita akan berjumpa kembali di hari Rabu malam yang akan datang. Sekian. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Isi chatnya baru 18 tuh yang baru 9. Isi chat sebelum keluar isi chatnya ya. Iya.